Ternyata ilmu itu perlu didasari dengan riyadhah yang sangat luar biasa. Karena banyak kata yang ngaji kitab potongan gitu pun pointer wis alim gak karuan. Tetapi kenapa mereka tidak bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dan bisa menerima ilmu-ilmunya? Maka Nabi mengatakan adalah ketika kita mempunyai sebuah ilmu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, ini adalah apa? Khodibunas ala qadri uqulihim, yaitu bagaimana cara mereka paham. Nah, benten kali zaman sak mangkin banyak ustadz anyaran gitu, Bib, banyak ustadz baru, kemudian apapun qala Rasulullah, banyak yang langsung seperti itu. Padahal dia baru hafal berapa hadis. Orang yang alim itu malahan jarang sekali menyebutkan dalil-dalilnya. Dia langsung ibaratnya coro beras itu dimasak di sogono wis meruwi matenge. Meruwi matenge ya. Dan itu jadi seperti itu. Makanya sampai kemarin itu kita di Malaysia, Yai. Kita di Malaysia ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di sana. Dia bilang, "Loh Gus, ini Jamiah Sholawat Ibrahimiyah di Malaysia sampai 50.000 orang. Kan Ibrahimiyah di sana 50.000 orang. Itu sampai 50.000 orang. Itu apa ijazahannya, amalannya? Ijazahan amalannya adalah satu. Jika kita syiar membawa agamanya Rasulullah, cintai dulu Rasulullah baru syiar. Kebanyakan belum mampu mencintai Rasulullah, hanya sebatas memahami ilmu kalam, ilmu hadis, terjemahan Al-Quran, loh langsung dia action. Nah ini perlu cintai dulu. Ketika engkau mengkalamkan, membawa rasa cinta, insya Allah semua akan menerima. Kenapa? Dari head to head, hati ke dalam hati. Itu Masya Allah. Maka kebanyakan orang sekarang ini, maaf seperti orang Wahabi, memang terang-terangan, anak itu wis nantang Wahabi terang-terangan. Sampai nomor telepon tak kasih, alamat pondok tak kasih. Kalau nggak terima tak suruh datang. Wis orang si Allah sekalipun. Itu kalau sudah kita menghormati siapapun yang datang, si A sekalipun. Tetapi kalau sudah membahas masalah akidah kita tegas. Kita tegas di situ. Kalau masalah akidah, jika silaturahim akan kita terima dengan baik. Gini wis enggak ada masalah, no problem. Tapi ketika dia menyangkut akidah, jangan main-main. Kita juga punya fase-fase di mana kita harus lembut, di mana kita harus keras untuk menyampaikan akidah. Lah mereka itu yang di Malaysia hampir keseluruhan semua itu ahli baca hadis, tapi tidak memahami ilmu nahwu shorof. Ilmu saya dasar. bilang, kalau mau berdebat dengan saya tanya dulu, paham nahwu shorof enggak? Waduh, saya nggak paham, tapi saya kan bawa kitab dan terjemahannya. Percuma, nggak usah debat. Dasarnya nggak ada, pondasinya belum kuat. Pondasinya belum kuat. Sampai-sampai orang ahli nahwu itu mengatakan, jadi ilmu dadakan. Auqola bersabda orang yang ahli ilmi mengatakan man talabal uluma bi ghairi nahwin ka'inin yu'alliju farja fikrin. Man talabal uluma bi ghairi nahwin, barang siapa seseorang yang mempelajari ilmu agama tanpa ilmu nahwu, ka'inin yu'alliju farja fikrin, laksana bagai zakar yang lemah menyetubuhi gadis yang masih perawan. Yo gak iso, zakar lemah nyetubuhi rondo gak iso mlebu apa meneh perawan kan gitu. Bujanya lemah. Loh, benar dia punya zakar, benar dia punya ilmu agama, tapi untuk memahami ilmu agama yang paling dalam tidak mungkin dia mampu menerobosnya. Ilmu dadakan ya. Nggak mungkin. Makanya bohongnya tidak tetapi makanya ketika kita memahami agama, memahami hadis, memahami karya-karyanya ulama-ulama Imamul Arba, termasuk Asyafi'i wal Hanafi, Mubajali wa Maliki wa Ahmad ibn Hambali, itu harus benar-benar matang ilmu nahwu sorofnya. Maka yang paling bahaya itu apa? Ka'inin yu'alliju farja fikrin, laksana bagai zakar yang lemah menyetupi gadis yang masih perawan. Tidak mungkin. Laksana seorang itu mempunyai ilmu agama tapi ingin memahami agama yang paling dalam, fikih yang paling dalam, akidah yang paling dalam, tasawuf apalagi yang paling dalam, tidak mungkin dia akan paham. Maka akan mudah mereka mengkafirkan, apalagi membid'ahkan. Nah, itu paling bahaya. Maka zaman sekarang itu yang dikatakan ulama itu susah sekali.
Tapi sekarang di YouTube di mana-mana Oh, pegang mic bisa dadakan. ceramah, oh kiai, oh ustadz, oh ulama. Padahal hafalnya itu Bulughul Maram aja nggak hafal. Riyadhus Shalihin nggak pernah khatam. Belum menguasai. Belilah kitab di Gramedia, beli buku ada hadis pendek-pendek itu dihafalkan, kemudian dia ceramah, sudah dipanggil orang yang alim. Nah ini na'udzubillah min ta'alik ini yang dikhawatirkan Rasulullah sejak di 1400 tahun yang lalu. Aku khawatir. Wong pinter ngomong tapi gak duwe dasar. gak duwe dasar ilmu. Ya wong dulu ada yang diajak debat, ditanyai sama Habib Thohir Al-Kafan, apa i'rab? Apa i'rab? Tanya-tanya dulu. Lah kau udah mau ilmunya kan udah mengatakan ilmunya tinggi. I'rab aja nggak tahu ilmu dasar di pondok itu kan. Nah, itu kayak ilmu instan terus berani ya. Berani tiba-tiba dia langsung baca, setelah baca udah selesai. Apa itu? Ilmu laptop ya, tutup laptop mati hilang ilmunya. Apalagi buka Google, dengarkan di YouTube. Langsung ya. Itu begini loh, sampai-sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, ketika engkau bertanya hukum, jangan pernah bertanya hukum kepada orang yang belum menguasai beberapa mazhab. Contoh seperti ini, Imam Syafi'i itu di dalam kitab Al-Um itu menerangkan, jangan pernah tanya hukum kepada seseorang yang mana orang itu belum pernah membaca 2000 kitab dari musonef, dari karangan-karangan kitab yang menafsiri, termasuk Imam Nawawi Al-Bantani menafsiri beberapa kitabnya Imamul Ghazali. Nah, termasuk Imam Syafi'i ditafsiri oleh Imam Nawawi Al-Bantani, termasuk Syekh Al-Fadani, termasuk Syekh Yasin Al-Fadani, termasuk Syekh Mahfud termasuk Syekh Zaini. Ini orang yang hebat-hebat, itu karya karangan-karangan kitabnya luar biasa. Nah, mereka belum mempunyai sumber atau pengalaman untuk wawasan bacaan-bacaan dari mazhabul Imamul Arba, tiba-tiba sudah menjadi seorang ulama dan memberikan hukum. Na'udzubillah min dzalik. Ini besok sangat besar sekali hisabnya dia. Tanggung jawabnya besar. Maka ketika kita mengaji kepada seorang kiai dan kita paham ilmu, kemudian ada orang yang bertanya, seyukyanya walaupun kita paham, kita hanya mengatakan tanyalah kepada ustadz itu, tanya kepada kiai itu jauh lebih luar biasa. Oh itu begini hukumnya, tidak boleh. Ini saya beli kitab terjemahan, dia baca. Nah, ini bahaya. Padahal ketika kita membaca kitab itu untuk diri kita sendiri. Lugus baligu walau ayat kan. Sampaikan walaupun satu ayat itu mungguwe wong sing alim. Nah itu bahaya. Saya menemukan di beberapa kitab kemarin itu di Malaysia itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang ada beberapa madrasah itu memakai kitab Ta'limul Muta'alim. Bagaimana keterangan di situ? Yahrumu, haram, sofaha, bersalaman kepada siapa? Ustadz, cium tangan bolak-balik haram mutlak. Padahal kitab Ta'limul Muta'alim nggak ada keterangan itu. Mereka buat kitab sendiri, memakai Ta'limul Muta'alim, mereka masukkan di dalam keterangan di situ. Haram, nggak boleh. Ini Wahabi sudah masuk di sana. Maka kita, ini benar-benar kemarin di Terengganu kita itu mengundang ulama-ulama Wahabi. Itu kita undang. Malaysia keras ya Malaysia. Iya, kita langsung anak undang itu. Okay. Anak undang berkumpul semua orang-orang berdebat membahas tentang masalah maulid, tentang masalah tahlilan, tentang masalah ziarah kubur. Alhamdulillah tak bukakan itu dalam kitab Tariful Umam wal Mulk itu. Ada 2 kitab, Tarikhul Umam wal Mulk dengan Tariful Umam wal Mulk. Yang lebih cerita Rasulullah, sirah Rasulullah yang lebih lengkap itu Tariful Umam wal Mulk. Di situ orang mengatakan bahwa ziarah kubur itu syirik, ziarah kubur itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah dan sebagainya. Itu dilakukan semua oleh Rasulullah. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari itu bukan ada tradisinya orang Hindu katanya. Bukan, itu ada tradisinya orang Islam. Kalau ingin tahu sumbernya Ustadz, anak bilang gitu. Ustadz kumpul semua. Kalau ingin tahu sumbernya Ustadz, di dalam kitab Mahanarayana yang dibuat oleh Daljit Singh. Itu sekitar 600 tahun yang lalu.
itu mengarang kitab Mahanarayana. Kitab Mahanarayana masuk ke Indonesia, masuk di Bali, itu menjadi kitab Ida Bedanda. Di situ diterangkan bahwa seorang Hindu disuruh disuruh nyelameti 3 hari, 7 hari, 100 hari. Itu memang ada di keterangan kitab Mahanarayana. Jadi kalau orang yang tidak paham, loh kitab Hindu seperti ini, berarti Islam meniru orang Hindu. Salah. Siapa Daljit Singh? Daljit Singh ini adalah sosok seorang yang pertama kali menciptakan pewayangan yang di India. Maka ada pewayangan Ramayana Dewi Sinta. Nah, kemudian mereka masuk ke tanah Jawa membuat pewayangan itu. Bertahun-tahun, orang-orang masyarakat hampir menyeluruh dari mempunyai pemahaman Pancamakara atau Panca Upamakarma, mereka semua menganut agama Hindu karena bagusnya pewayangan Dewi Sinta dengan Ramayana tersebut. Kemudian tampillah di situ, Allah menampilkan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo membuat sebuah pewayangan, dibuat pakem Punokawan, Semar, Petruk, Gareng dan sebagainya. Daljit Singh mendengar, nggak terima, dia datang ke Indonesia. Sampai datang ke Indonesia, ngejar Sunan Kalijogo. Nggak terima, ini kenapa pakem-pakem ini diitukan. Debat dengan Sunan Kalijogo, kemudian kalah Daljit Singh. Karena salut dengan Sunan Kalijogo, juga senang dengarkan wayangnya, akhirnya didengarkan sama Daljit Singh. Lah, bagaimanapun Daljit Singh itu seorang pemangku, seorang bedanda yang sangat luar biasa, ibarat di kita kiainya. Jadi mereka itu heran, kenapa Sunan Kalijogo itu setiap 3 hari, 7 hari itu mengadakan selamatan. Setiap ada kematian, maka sama Daljit Singh ditirakati. Lah setelah ditirakati sama Daljit Singh, lah kok roh itu memang pulang, tapi membawa api, dia tubuhnya penuh dengan api. Ini diabadikan di kitab Mahanarayana. Di mana Gus? Di India. Saya pernah ke sana, di Tamil India. Itu kitabnya di sana, nggak ada di Indonesia itu. Itu kitab yang asli tulisan India. Kebetulan saya bisa baca tulisan India. Akhirnya dia masuk rumah. Setelah dari rumah orang-orang tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulang itu penuh dengan cahaya putih bersinar yang luar biasa. Kemudian Daljit Singh akhirnya setiap ada orang mati, dia itu mengikuti di kubur. Ditirakati sama Daljit Singh. Itu diabadikan ceritanya. Ditirakati dengan Daljit Singh. Setelah sama Daljit Singh ditirakati, dilihat sama Daljit Singh, lah kok Daljit Singh diparani. Ditemui oleh malaikat 2. Awas, hati-hatian awakmu. Kok sampai awakmu gak melok melbu agamane Kanjeng Nabi Muhammad, agama Islam. Gak melok Sunan Kalijogo, tak gecek awakmu nang jero kubur. Inilah munculnya di kitab Ida Bedanda seperti itu, tak gecek awakmu nang alam kubur. Kemudian dia akhirnya ketakutan, pamit sama Sunan Kalijogo. Ini singkat cerita, panjang ceritanya. Akhirnya dia kembali ke India. Sampailah dia di India, ketakutan terus ya, ketakutan dia. Setelah ketakutan, dia menulis di kitab, awal menulis kitab Mahanarayana. Dia karena melihat ada roh yang pulang masuk diselamati, dia tulis di kitab Mahanarayana. Nanti kalau sampai aku tidak ada, atau umat Hindu nanti tidak, ini tolong nanti diselamati, ditulis. Karena dengan selamatan itu akan mengembalikan roh kepada sang dewa. Luar biasa. Akhirnya dia apa? Dia takut, nek aku mati nang alam kubur, iku wis diancam ambek malaikat loro. Timbangane aku diancam, mending aku wasiat, bakarlah tubuhku. Kemudian masukkan ke sungai Gangga. Itulah disebut dengan sebuah kamuksan. Seperti itu diabadikan. Orang-orang sekarang mengatakan itu niru orang Hindu, ini nggak tahu sejarah. Padahal Daljit Singh, pemangku, pendetanya seorang Hindu yang diabadikan dalam kitab Mahanarayana, meniru Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo niru adat yang dilakukan oleh yaitu Kanjeng Nabi di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Bisa lengkap. Tak jelaskan gitu dengan orang Malaysia, diem langsung. Oke Cik, saya nak tanya, pernah baca kitab Mahanarayana? Oh, tak ada, kitab tak pernah. Pernah baca kitab Ida Bedanda? Tak pernah. Pernah baca kitab Weda? Tak pernah. Pernah tak baca kitab Tariful Umam wal Mulk? Itu kitab yang sangat detail tentang sejarah-sejarah Rasulullah. Bahkan hadis-hadisnya sahih di situ. Pernah baca tak? Tak pernah. Tariful Umam wal Mulk?
tak pernah. Kalau sirah nubuwah pernah. Allah itu gawenan Wahabi. Kok wani. Kalau sampean itu tidak pernah, kenapa ngajak debat saya? Baca dulu. Apal nus Kebetulan saya bawa kitab, tak keluarkan dari tas. Ini baca ini. Bab masalah tahlilan. Bab masalah Kanjeng Nabi selamatan ketika ada sahabat, ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat Mu'az. Di daerah Khidaro itu ada orang yang meninggal dunia. Kemudian sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kita bersinggah." Itu termasuk sahabat kita fisabilillah. Datanglah Kanjeng Nabi ke situ. Karena yang datang itu Kanjeng Nabi, disembelihkanlah seekor kambing. Kambing disembelihkan, dibuat jamuan Kanjeng Nabi. Para sahabat mau makan, Nabi mengatakan, "Jangan dulu." Karena berat-beratnya orang disiksa itu baru dikubur. Mari kita bacakan Qul huwallahu ahad, surah Falak, surah An-Nas, kita bacakan Alif Lam Mim, ayat kursi, rentetan tahlilan ada di dalam keterangan itu. Dan itu sahih. Ini bukan berarti tahlilan bukan karyanya Wali Songo, bukan karyanya ulama sulufus soleh, tapi Nabi sendiri yang melakukan. Napa Gus kitab Tariful Umam wal Muluk. Juz pinten Gus? Juz pitu. Halaman pinten? 128. Buka. Tak kongkon moco kitab kotongan, kitab gundulan. Alamak, apa bacanya? Saya tak pandai baca. Langsung saya ngomong, nggak bisa baca kitab kotongan, awak sudah jadi ustadz. Ceramah keliling-keliling kemana-mana. Bid'ahkan orang. Padahal Suka-suka. orang ahli ilmu, orang yang ilmu mengatakan. Siapa orang ahli ilmu? Termasuk Syekh Ubaid Qasim bin Salam. Termasuk Syekh Ibnu Aswad Ali. Itu orang-orang yang 200 tahun setelah kematian Rasulullah itu sudah luar biasa mengarang, mulai tajwid min qiraatil Quran pertama kali dia yang membuat. Terus apalagi ulama-ulama termasuk Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah. Masya Allah, iki wong luar biasa mengatakan jangan pernah bicara masalah hukum tentang syariat jika engkau belum memahami kafah keseluruhan alamat habil Imamul Arba, As-Syafi'i wal Hanafi, Mubajali wa Maliki wa Ahmad ibn Hanbali. Nek gak iso mempelajari kewabeh karya kitab beliau-beliau, jangan pernah bicara hukum aulia smut. Awak dah hafal kitab berapa Ustaz? Tidak tahu, saya ini baca-baca saja. Hah? Oh, macam tu udah berani mati lah. Nekat. Hebat kamu. Hebat. Nekat. Ceramah ngalor ngidul, gak patek pinter masalah kitab. Hebat sampean tak bilang gitu. Nah, musyawarah itu. Kamu semua. Akhirnya apa? Selesai padahal Wahabi itu mengharumkan cium tangan. Tangan saya diciumi semua dengan mereka. Lali. Kalau kita mencium kan ke bawah kan ya? Ke bawah kan? Sudah irtisal kan itu. Masya Allah. Jadi kebalik. Sing dasar nahwu sorof lho Kak. Kita yang di ini kan di kayak di apa nih? Kitab Allahumma sholli ala Muhammad. Tafakkurin. Apa ya kita Bahas masalah apa? ini apa? Ada di situ disebutkan dalil apa namanya yang diganti oleh Wahabi itu. Oh banyak, Bib. Bab apa? Kitab yang paling banyak dikarang oleh Wahabi itu I'anatul Thalibin. Kitab I'anatul Thalibin, kitab Riyadhus Shalihin. Disalahartikan apa Diganti. Adkar Nawawi. Kan ada yang bab ziarah kubur kan diganti sama Iya, ada Wahabi, itu. kan. Adkar. Bab ziarah Masjid Nabi. Kan. Iya. Berarti Di siro-siro situ Nabi ya. kitab I'anatul Thalibin itu ada sekitar 14 lembar yang tidak diterangkan oleh I'anatul Thalibin. Di situ dibuat sendiri, dimasukkan, dicetak baru. Di-cut ya, ada dipotong, di copy paste gitu ya. Iya. Ditambahi, dikurangi. Tidak cocok seperti tadi bab ziarah kubur. Untung anak itu ya sering lah mutolaah kitab I'anatul Thalibin. Tapi tetap yang ada asli. Ketika mereka membaca kitab itu salah, tak bilang gitu. Ini ada kitabnya macam ini. Oke, ini salah. Ini apa namanya? Ini pengeluaran baru di Beirut, Lebanon. Ini percetakannya. Saya punya percetakan lama. Ini yang asli. Ini ada kitab I'anatul Thalibin yang asli. Mereka itu berbagai cara. Terus Alfiyah sama mungkin itu Gus.
Ya pun sekitar 10 tahun yang lalu. Niki para pondok pesantren yang bisa jadi mereka teng Jeporo Gus, Amsilati ini. Terus ini awat kamani. Jadi 180 itu nih. Itu santengan 1000. Jadi langsung jurus-jurus materi kembangan. Kalau Muhammadun wa itu dua langsung loh, jurus. Kita cover dan seterusnya. Kebuang. Amsilati. Amsilati. Niki pun didamel dereng. Dereng kene anu mbok mau diperangaken juga kula mriki. Niki biasa arek-arek sing ujian maca kitab napa kirang sempurna kursus sing yo kula. Kula mangken nang pondok Mojokerto mriki. Ya, diangkat jadi dosen boten turun karena alasannya Buya jarene kon foto kuliah S3. Nggih karena kecantol kula ben usaha-usaha macet kabeh ya. Mandek terus bobor dadi guru yak mangit Mojokerto. Iki Amsilati produk Amsilati niki kata lare 7 wulan 8 wulan saged maca kitab. Nah, memperdalami mangke seperti jenengan tadi kan memperdalam. Dasar. Kayak minimal dasar. Dari waktu lu migori ilmin ya amalu marzatin niki memang dari dasar. Nek terus Mbah Buyut ngeten. Man ma'arufan sefaqat ma'aruf rabbahu. Nek pil rawa Rasulullah ku sapa saja. Niku. Awil marrah ahad Ahmad Muhammad nih. Gini gitu. Nek Bapak itu Kalau kitab Imam Ghazali di dalam kitab Ushulul Fil Auliya, man arafa nafsahu faqad arafa mursyida. Gurunya dulu ya. larinya ke sana nanti. Lah masuk langsung binafsi kita. Gimana caranya? Nggak ngerti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa seseorang yang ingin mengenal Tuhannya, maka kenalilah dirinya sendiri. Ketika kita ingin mengenal diri sendiri tanpa ada gurunya, wasilah. nggak bisa loh. Gitu ya. Nggih, Harus ada guru. Allah juga. Rasulullah, nggih. Jadi nggak bisa ditelan. Guru termasuk ini gimana? Nggak bisa Guru itu nek yang belajar tasawuf tingkat tinggi itu lebih dimuliakan dari orang tuanya sendiri. Ini gue gede. Niki wong anu sakan gak jatuh ngoten aja nih. Iya pernah tanya Asli. sama beliau Jadi gitu kan. ininya memang didekek dhisik baik iki nih. Kalau ini yang bermain gak ketemu. Memang saya pernah tanya sama beliau kan. Begini, itu kemarin ditanyakan, Bis. Iya. Pada waktu Anak nanya di juga, Kuala iya. Lumpur gara-gara mendengarkan live streaming saya. Gus, maaf, saya nak tanya. Oh, di sana manggilnya Sifu. Sifu, saya nak tanya. Anaknya nanya Apa? juga. Apa yang Sifu cakap tuh pasal di Tholabul Ilmi itu pertentangan dengan syariat, di mana Nabi mengatakan siapa yang kau hormati ibu 3 kali. Kenapa Sifu mengatakan Harus guru. harus guru yang lebih dihormati daripada orang tua kita? Saya bilang itu keterangannya yaitu Zulkarnain. Pernah baca kitabnya Zulkarnain? Itu di dalam bahasa apa namanya? Itu di dalam bahasa ini apa? Subah kok Ibrani. Betul. Nabi Sulaiman itu. Kulo sakit bahasane, kulo sakit macane, kulo paham artine. Suryani. Lah niku di dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani Zulkarnain mengatakan, "Wangsa, hema yang saka darakama yang saka, hema yang saha kaya aji, wangsa hema yang saha. Wangsa hema yang saha kaya yang sa, waya hema ya kaya kamang saha kaya yang saka aji." Apa di situ? Sungguh yang sangat lebih aku hormati itu adalah guruku dibanding orang tuaku. Karena orang tuaku melahirkanku di dunia itu membawa nafsu, tapi guruku mendidikku membawa rohku ke ilahi rojiun kepada Allah itu menggunakan riyadhahnya. Menggunakan irtisalun nafas ala mayuridullah untuk menghubungkan liqa'i Rabbi kepada Tuhannya. Maka jangan pernah seseorang bangsa hema yang saha kadar kama yang saka aji. Jangan pernah orang mengatakan engkau mempunyai guru sebelum kau hormati benar-benar gurumu melebihi orang tua. Jadi istilahnya sebagai pintunya mungkin nak. Bukan secara itu kan memahami secara terlek langsung ya kan. Dia Contoh nggak paham. ini contoh kecil. Kita punya anak. Orang tua itu melahirkan jasad. Betul enggak? Orang tua itu melahirkan apa? Jasad. Orang tua itu melahirkan jasad. Mesti yang dilihat orang tua itu adalah jasadnya. Contoh,
alhamdulillah anakku sukses punya S3 semua, alhamdulillah anakku sudah jadi dokter semua, alhamdulillah sukses jadi jenderal semua, kan bangga, senangnya luar biasa mereka kan. Oh senang. Tapi siapa guru nih? Boten, mereka tidak mempunyai barometer hubungan hatinya anakku dengan Rasulullah itu seberapa, hubungan anakku dengan Allah itu bagaimana. Tidak ada. Yang punya barometer itu hanya seorang guru kerohanian, bukan guru tarbiyah. Ada dua loh. Kita mengaji di mana-mana guru tarbiyah, kita ngaji kitab guru tarbiyah, tapi guru rohani itu adalah mursyid kita yang membimbingkan roh kita ke liqa'i rabbi, hubungan kita dengan Allah. Maka tiap malam dia tidak akan pernah tidur hanya untuk memohon murid-muridnya diampuni oleh Allah. Nah, di situ Zulkarnain mengatakan, orang tuaku melahirkanku itu karena nafsunya, karena jasadnya. Apa ada orang hubungan intim gak punya nafsu, gak punya syahwat? Tidak mungkin, kan gitu. Gak jadi. Tapi seorang guru mendoakan, membawa para muridnya ini menggunakan rohani. Maka bapak kita, ibu kita itu namanya abi jasadi, umi jasadi. Guru kerohanian kita adalah abi ruhi, bapaknya ruh. Rasulullah yang sebagai penyambungan sanad itu adalah apa? Ummu ruhi, yaitu ibunya roh yang jauh lebih dihormati. Jadi alias seseorang yang menghormati gurunya harus, yang menghormati orang tuanya harus dia lebih menghormati gurunya. Siapa yang menghormati gurunya harus dia lebih menghormati kanjeng Nabi. Nah, ini rentetan sanad. gitu kan. Kalau sudah menghormati kanjeng Nabi, insya Allah guru dan orang tua sudah pasti akan dihormati. Kalau kata orang mengatakan orang yang menghormati kanjeng Nabi, yang ta'azun kepada kanjeng Nabi, tapi dengan gurunya kurang hormat, dengan orang tuanya kurang hormat, itu berarti kecintaan mahabbah muhibbin, sifatnya hayawaniyah. Muhibbinnya yaitu makhluk hayawan, muhibbinnya kewan. Kenapa kok dikatakan muhibbinnya kewan? Karena kalau aku mencintai Rasulullah, aku akan dapat syafaat. Mencintai Rasulullah, aku akan surga. Berarti kan tidak tulus. Nah, aku mencintai anak bupati, mesti aku oleh warisan akeh. Mesti uripku enak, mobilku apik, omahku gede. Kan cinta hayawaniyah. Mencintai Rasulullah pun juga seperti itu. Dalam pandangan cewek, aku tak mencintai Rasulullah soalnya karena ma'ifil jannah. Soalnya mesti mlebu swarga. Aku tak mencintai kanjeng Nabi. Sing lane dilalik. Iki cinta hayawaniyah menurut Imam Junaidi Al-Baghdadi. Yang benar itu apa? Aku tak mencintai kanjeng Nabi. Dene besok dikasih syafaat, gak dikasih syafaat, gak peduli. Yang penting aku cinta kanjeng Nabi. Kalau sudah hati seperti itu, mesti dia akan hormati guru dan orang tuanya. Kan sekarang banyak sholawatan ngalor ngidul, weng-wengan, rawame kemana-mana. Dengan orang tuanya sik wani bentak. Disuruh orang tuanya masih menolak, tapi katanya ana uhibbu ya Rasulullah, uhibbu ya Rasulullah. Sedangkan perintahnya kanjeng Nabi untuk menghormati orang tua enggak palsu. Gak nyambung jenenge niku. Itu Junaidi Al-Baghdadi mengatakan bahwa ini adalah muhibbin, adalah cinta orang yang cintanya hayawaniyah, bukan cinta robbaniyah yang benar-benar dengan Allah. Itu banyak kupasannya itu. Salah cara memahaminya salah kan, jadi nggak dicernak betul-betul kan. Benar. Ya anakmu pinter ya gara-gara guru, bukan berarti menduakan orang tua. Bukan. Salah pengertian biasanya kan gitu. Seorang guru yang sejati, seorang guru insanul kamil yang disebut mursyid atau syekh. Ini beda dengan guru yang rohani, guru anyaran loh. Guru itu pasti akan mengatakan, awakmu ambek aku sungkem tangan, ambek awakku hormat, tapi ambek wong tuamu enggak. Luwih becik, lebih bagus minta doa sama orang tuamu daripada gurumu. Itu dia akan bisa seperti itu. Kenapa kok mengatakan Zulkarnain lebih menghormati guru? Karena guru yang sangat mendidik untuk menghormati orang tuanya. Ngajarkan. Seorang tua belum tentu mendidik yang begitu kenceng untuk hormat gurunya, tapi guru pasti selalu mengingatkan untuk birrul walidain. Nah, itulah perbedaannya di situ. Tapi kalau guru, awakmu kudu hormat aku.
Wong tuamu apa wis enggak seberapa dihormati lah. Nah, itu. Yang penting saya. Itu guru kurang ajar. Seperti Habib Salim Asyadiri, Sultanul Ulama, beliau mengatakan daripada engkau minta doa kepada 70.000 wali, mending kau minta doa kepada ibumu. Wis padha ya. Turun. Petang itu lemang itu. Mboten apa mudun piambak sakit. Oh sakit. Itu seperti itu. Ya wis begitu. Halas. Semoga barokah semua. Amin amin. Yai, jenengan napa Bib? Nanti diantar mau kemana saja? Monggo. Lem. Rencananya bolak-balik tempuh di Gresik. Kau mau ziarah apa kau? Surabaya na Pagirian. Pekirian ya. Pun apa? Ustaz Ali Muhibbin, Jarjo. Condet Jakarta. Semangat. Antum? Pak Yai, sinten? Ayo, Ya, Her. gimana sih? Alas. Ayo Sofyan, barakallahu fikum. Ini mau bagian memang